hadi wa sunnah hadi wa sabili pada yang persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, hadratul mukarramin yang dirahmati Allah muliakan, Ketua Yayasan, pengurus Yayasan Pondok Pesantren Riyadhul Ulum yang dirahmati Allah muliakan, para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tidak terasa tiang pelungguh kita semua sudah memasuki hari yang ke-24. Sebentar lagi kita akan ditinggal oleh bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Jadi Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Awal Ramadan diturunkan Suhuf Ibrahim dalam riwayat Imam Ahmad. Pada pertengahan Ramadan diturunkan juga Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian berikutnya diturunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan juga Al-Quranul Karim di akhir dari bulan Ramadan diturunkan Al-Quran kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi dari Lauhul Mahfuz secara utuh 30 juz diturunkan ke langit yang pertama yang disebut dengan Baitul Izzah. Maka dari Baitul Izzah diturunkan Al-Quran ini sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi. Maka berangsur-angsur sampai 23 tahun terus menerus, maka Al-Quran inilah menjadi pedoman kita. Boleh dia zaman tahun berapa di perubahannya, tetapi pedoman kita adalah Al-Quranul Karim. Semakin maju, semakin canggih teknologi, tetap berpegang teguh kepada Al-Quran. Karena ini adalah menjadi imam kita. Al-Quran menjadi pegangan hidup kita, insya Allah. Allah selamatkan kita dunia dan akhirat. Keberkahan Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, firman Allah dalam surah Al-Dukhan. Kami turunkan Al-Quran ini pada malam-malam fi lailatin mubarakah, yaitu malam yang penuh keberkahan. Kemudian turun lagi ayat firman Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi Al-Quran ini kami turunkan pada malam yang penuh kemuliaan. Allah menanyakan kepada tiap ulama, adraka ma lailatul qadr, tahukah engkau apa yang disebut dengan malam kemuliaan tersebut? Maka Allah menjawab pertanyaan kepada tiap pelungguh, karena Allah yang Maha tahu malam-malam kemuliaan tersebut, dengan firman-Nya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam kemuliaan niki yang ada di bulan Ramadan niki lebih baik dari 1000 bulan. Seandainya kita bersedekah 1000 pasti malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan niki, maka dikalikan sekian. Seolah-olah umur kita beribadah satu malam itu sekitar 83 sekian tahun kita beribadah. Ini kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada tiap pelungguh selaku umat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Karena lain ibu-ibu, bapak-bapak, lamun umat Nabi terdahulu, mereka niki umur niki belum dan
rasa baru ratus tahun, 700 tahun umur. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam, beliau walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 'ama fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun. Kami utus Nabi Nuh alaihissalam, firman Allah, niki berapa tahun beliau berdakwah? 1000 kurang sekat tahun, 200 sekat tahun beliau berdakwah. Tetapi yang beriman berapa? Tapi itulah perjuangan para nabi. Terus menerus, bayangkan, bukan puluhan atau ratusan tahun beliau berdakwah. Bagaimana berdakwah tauhid, bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah, itu terus didakwakan oleh para nabi. Bukan 1 tahun, 2 tahun, bayangkan Nabi Nuh 950 tahun. Itulah kesabaran Nabi, kesabaran para nabi ketika mereka berdakwah, menjadi contoh kepada tiap lungguh. Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ketika beliau berdakwah, ujian demi ujian beliau dapatkan di Mekah. Bahkan beliau diusir dari kota Mekah, tempat kelahiran beliau. Bahkan beliau ingin dibunuh oleh pimpinan-pimpinan orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Yang dipimpin ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Mereka mencari jalan, mencari celah bagaimana supaya baginda Nabi dapat mereka bunuh. Tetapi itulah Allah tunjukkan kekuasaannya. Bagaimanapun mereka, apapun yang mereka lakukan, jangan engkau takutkan Muhammad, Allah menjaganya. Bayangkan, di malam-malam mereka mengepung baginda Nabi. Sudah dari awal baginda Nabi diperintahkan untuk segera meninggalkan Mekah, hijrah ke Madinah. Ujian demi ujian. Nabi Nuh yang beliau berdakwah al-fasanatin illa 50 'ama, 950 tahun. Bayangkan ketika beliau ditanya tentang kehidupan dunia ini, bagaimana menurutmu wahai Nabiullah Nuh tentang kehidupan dunia ini? Apa yang beliau katakan? Kehidupan di dunia ini ibarat kita masuk dari satu pintu di rumah, kita keluar lagi lewat pintu yang sebelah. Begitu cepat rasanya hidup di dunia ini. Kehidupan di dunia ini hanya kehidupan sementara. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sekali lagi kami ingatkan, lebih khusus yang sendiri, kita jangan tertipu dengan kehidupan dunia ini. Kehidupan dunia ini hanya kehidupan mata'ul ghurur, kesenangan yang hanya menipu dayakan. Bayangkan, hidup kita sementara. Jadi jangan, artinya dalam ayat ini jangan sampai kita terlena, nitik sampai sibuk dengan mencari duniawi sampai lupa sholat tarawih, bisnis doang. Boleh kita bisnis, tetapi jangan sampai lupa kita ibadah kepada Allah, kewajiban kita. Lama dah suruh berbahaya, makin niki oksigen, niki bed, lemak kita bahaya ibu-ibu. Coba dari rumah sakit tuan niki namun terbantu pernapasan kado oksigen niki dalam sehari kita harus bisa menghabiskan 10 juta. Mobil tahun tuh hidup niki setiap kilo 10 juta. Itu yang mau kepe. Ya Allah, yang tertekan sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, inna rahmati wasi'at kulla syai'. Sungguh rahmatku itu melebihi segala-galanya. Lakukan jamaah nikah, tetap yang gratis, tetap yang sehat walafiat. Ketika kita berbuat salah, mana hamba-hambaku? Allah memanggil kita ketika kita bertaubat sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, kita mohon ampun kepada Allah. Innahu kana tawwabar rahim. Allah Maha penerima taubat. Tidak pernah kita diomel, diapa. Ketika kita berbuat salah, berbuat dosa, kita mohon ampun, Allah ampuni dosa kita. Ketika kita memohon, kita berdoa, ud'uuni astajib lakum, Allah kabulkan, perkenankan permohonan kita. Kita bisa bernafas, bisa melihat. Bayangkan, sering dia bilang kalau ada orang bawakan kita 3 miliar uang, senang kita dibawakan uang. Lalu ada pemilik dengan ditinanya pensi bapak, ibu 3 miliar, terus
Ya tiang ini penentang di situ di tiang ini ada jauh kepeng nyapak kepeng akan kepeng mulai ini pemberian Allah. Kita bisa melihat ternyata ini tidak bisa diukur dengan matahari dunia, dengan harga dunia 5 miliar, 10 miliar, tidak bisa terhitung. Allahu Akbar. Maka Allah ingatkan dalam surah Ar-Rahman, Bapak Ibu, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan? Diceritakan tentang surga. Allah menceritakan tentang surga, tempat orang-orang yang beriman nanti banyak. Muttaqiina fiha 'alal ara'iki yanzurun. Dijelaskan tentang surga. Kemudian Allah ingatkan lagi, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan? Ini kita bisa melihat, alhamdulillah, tahun perbedaan pihak sholat bukan sebab kita bisa memandang. Maka ini pemberian Allah, akan kita bertanggungjawabkan kana anhu mas'ula, akan kita bertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa nanti banyak orang di akhirat ketika dia dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta dalam Al-Qur'an, nanti orang-orang kafir akan mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, katanya mereka, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Padahal dulu di dunia aku bisa melihat. Kenapa sekarang aku tidak bisa melihat? Gelap gulita dalam keadaan buta. Maka Allah ingatkan, Masya Allah, siapa yang jauh dari Al-Quran, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang dia jauh dari mengingat aku, mereka tidak mau mengingat Allah, dia jauh dari Allah. Wa man a'rada, berpaling dari an dzikri, dari peringatan Allah, datang baginda Nabi, mereka berpaling. Dijelaskan tentang Islam, mereka tidak mau menerima, bahkan memusuhi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka mereka mendapatkan kehidupan yang sempit, kehidupan yang susah. Maka Al-Quran dijadikan oleh Allah menjadikan kita supaya tidak sedih. Maka kenapa Sayyidina Umar, Bapak Ibu, ketika dia mendengar datang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia bawa pedangnya. Wasiat unjuk kelewang dikit beda Tuhan Muhammad Nabi. Sekarang Sayyidina Umar ini kita aja, lalu dia empok dengan topengnya. Nah ini lamun gulat Sayyidina Umar disebutkan aran ukas di Mekah niki, dia dua kalah aran Sayyidina Umar niki. Telu musuh telu serepo betis dengar. Bergulat ini pun ganjel betis ganjel atau berkutik Sayyidina Umar niki. Maka ketika dia dengar baginda Nabi berdakwah tentang Islam, sebelum dia masuk Islam, Sayyidina Umar pedang sudah terhunus, belok lewat jauh. Lampau beak penentang dari Nabi Muhammad dan Tuhan Sayyidina Umar. Ketika sampai di tengah jalan bertemu dengan seseorang, Umar mau kemana? Saya mau cari Muhammad, saya mau bunuh dia. Oleh Sayyidina Umar, jangan dulu, kenapa? Adikmu dia lagi belajar Al-Quran sudah masuk Islam. Begitu iya, ngepok Sayyidina Umar kita adik Fatimah Nadi, adik kamu. Kebetulan Fatimah ini suaminya adalah Sa'ad bin Zaid. Niki salah satu sahabat al-Mubashshiruna bil Jannah yang dia dikabarkan tentang surga 10 sahabat, termasuklah suaminya Fatimah, adiknya Sayyidina Umar niki. Nah niki antara lain ada Talha bin Ubaidillah, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dia saat diberikan kabar tentang surga ketika dia masih hidup, karena perjuangan mereka bersama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka belok Sayyidina Umar pribadi, gendor lawan di sebelah iman. Di dalam niki ada Khabbab bin Al-Arad, dia sedang belajar sama keluarga
ya Fatimah dia belajar Al-Quran, dia baca di situ, maka didengar, siapa? Saya siapa? Umar bin Marniki. Dan lontar niki sahabat niki leger. Nyala dia mati itu Umar niki bahasa Sasak. Wah leger maniki. Lau jarang kelewat niki tidak kelewat aneh. Inna lillah Marniki. Leger sahabat masuk Sayyidina Umar. Fatimah, iya. Kamu lagi ngapain? Gak ada. Itu kamu pukul-pukul lagi baca apa? Gak ada. Sini. Engkau belum Islam, engkau belum berwudu, gak boleh engkau ambil ini. Itu dalam bentuk kertas tulisan Al-Quran. Akhirnya disembunyikan ke belakang sama Fatimah. Pelek Sayyidina Umar, sugul darah di hidung. Si beli iman, pelek Fatimah sugul darah. Dan lontar semangat maka empuk senina baru yang anu niki belasan senina empuk senina terdemak semangat niki tertimbruk kok pasti ternyata niki si kuat Sayyidina Umar niki mana berikan saya. Akhirnya dia rebut sama Sayyidina Umar kertas niki, diambil dia baca karena beliau ahli bahasa, ahli tata bahasa. Sayyidina Umar niki dia baca Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Nah ini tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahman 'alal 'arsy istawa. Ketika dia membaca ayat tentang Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, Al-Qur'an ini tidak kami turunkan membuat engkau menjadi sedih, akan tetapi akan membuat engkau menjadi ingat kepada Allah, ingat bahwasanya kehidupan hanya sementara, maka kehidupan di dunia ini tempat kita beramal saleh, mengharap ridha Allah. Maka hanya tidak Al-Quran tidak diturunkan membuat orang menjadi susah, membuat sedih dibaca sama Sayyidina Umar. Sungguh indah bahasanya, bahasa Sayyidina Umar. Bahasanya indah, kemudian tidak pernah saya membaca, mendengar bacaan seindah ini. Dari susunan kalimatnya indah. Coba pelungguh perhatikan, subhanallah. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan ini, dari tutur bahasa, dari struktur kalimatnya Allah Akbar, itulah kalamullah yang tidak mampu siapapun, bahkan Allah menantang wa in kuntum fi raibin mimma nazalna ala abdina. Jika kamu itu masih ragu tentang Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, fatu bi suratin min mithli, datangkan satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Bahkan dalam ayat yang lain, wada'u syuhada'akum, cari siapa yang paling ahli di bidang bahasa, cari. Kalau dia bisa mampu menandingi Al-Quran, tidak ada yang mampu menandingi kalimat-kalimat Al-Quran, menandingi Al-Quran, mujizat Al-Quran. Subhanallah. Baik kullu ini jama'atil insu wal jin, bahkan dia berkumpul baik manusia jin untuk ada ayatul nabi tidak akan mampu siapapun untuk menandingi Al-Quranul Karim. Subhanallah. Nah ini ketika dia membaca oleh Sayyidina Umar, Masya Allah. Ini maka pernah dulu ada namanya Musailamah Al-Kadzab. Jadi Musailamah Al-Kadzab ini dia buat ayat-ayat wallaqimatul lukma demi malaikat yang mengumpulkan maratan nasi dikit. Kemudian wal khabizatu khubza, demi malaikat yang membuat roti, mina ayat. Jadi Masya Allah, kan lucu sekali Marniki dengan malaikat Yahudi. Nah Marniki tidak akan mampu dia buat kalimatnya. Sama ada namanya Musailamah Al-Kadzab. Itulah yang diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar ketika beliau menjadi khalifah. Maka terjadi peperangan yang dulu pernah ada dikirim pertama sahabat, kemudian yang kedua untuk memerangi Musailamah Al-Kadzab ini di satu tempat. Maka di dalam perjalanan para khalifah ini banyak dijelaskan tentang perjuangan para khalifah, mulai dari khalifah Sayyidina Abu Bakar, kemudian khalifah Umar bin Khattab, khalifah Utsman bin Affan, kemudian khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu. Nah ini jadi tidak ada yang mampu menandingi Al-Quran. Nah ketika dia membaca ini, tertegun Sayyidina Umar, jengkul dikit lemes,
Bayangkan polisi kuat ketika dia mendengar Al-Quran dia baca, terjatuh. Sayyidina Umar dia menangis, wahai Fatimah, antar saya ke Muhammad. Ngapain ke Muhammad nanti semacam-macam Nabi Muhammad nanti atau ke bahasa Sayyidina Umar tatong tiba baginda Rasulullah SAW ketika beliau dengan Hamzah bin Abdul Muttalib di dekat Ka'bah ini datang Sayyidina Umar. Nah, dia datang, Assalamualaikum. Salam, siapa? Saya. Siapa? Umar. La ilaha illallah. Terkejut beberapa sahabat ketika dengan baginda Nabi. Umar datang. Ya, sebelum dia datang nyata Tuhan ini berbeda sahabat. Angka itu langsung berdiri Sayyidina Hamzah. Umar, iya. Kalau engkau datang ke sini dengan baik-baik, kami sambut dengan baik-baik. Tetapi kalau engkau datang di sini mencari masalah, saya yang paling duluan nanti akan menghadapi hai Umar. Saya kira saya takut sama kamu. Ah, betul lah bahasa Sayyidina Hamzah. Ndek aku marah ke tiang datang ke sini ingin bertemu dengan Muhammad Rasulullah SAW. Keluar baginda Nabi sedang membawa beberapa pakaian. Dia lepas pakaian ini, ditembak tampok Sayyidina Umar. Terkadang tampok Umar. Iya ya Rasulullah. Kalau engkau sini mencari masalah, ini bukan tempat untuk mencari masalah. Kalau engkau di sini datang baik-baik, maka kami akan menerimamu dengan baik-baik. Ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Langsung dia mengucapkan kalimat, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah Muhammad Rasulullah, utusan Allah, Nabi dan utusan Allah. Terkejut para sahabat di dalam, mereka bertakbir Allahu Akbar. Kemudian ada satu sahabat mengatakan, inilah doa baginda Nabi SAW kemarin pada hari Kamis. Nabi doa beliau, Allahumma a'izzil Islam, ya Allah, tinggikan muliakan Islam ni ya Allah, bi Umar bin Khattab, dengan masa Islamnya Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Dua yang didoakan oleh baginda Nabi. Salah satu, ya Allah, kuatkan Islam ini. Maka Allah kabulkan doa baginda Nabi dengan masuk Islamnya Sayyidina Umar. Siapa Amr bin Hisham? Amr bin Hisham ini adalah Abu Jahal. Nah, Abu Jahal ini yang terbunuh ketika terjadinya peperangan Badar pada tahun kedua Hijriah. Ada sebuah sahabat berkata, Abu Jahal tidak berbahasa kalau ini langsung tahan. Akhirnya dia mati ketika terjadinya peperangan Badar. Mati dari tahun kedua Hijriah dari peperangan Badar ini. Dengar isi naperan ini, isi Abu Lahab tentang Abu Jahal mati. Abu Jahal mati, leger Abu Lahab ini, leger sakit mati ini. Abu Lahab ini, ilang kancing muslimin Nabi ini. Hai hormati Muhammad ini dan mau hadiah 100 ekor unta ini. Mau unta ini sekali aja makin 13 juta, tak makin lebih. Mau seandainya makin 100 kali 13 juta, 3 miliar hadiah lain. Hai kalau tampak Muhammad hidup atau mati, dapat dia hadiah 100 ekor unta. Ini sudah Abu Jahal, Abu Lahab bikin balik-balik. Allah Akbar. Ujian baginda Nabi sampai dia keluar hijrah dari Mekah ke Madinah. Dia menunggu wahyu dari Allah kapan ada perintah ke Madinah. Tapi sebelum turun perintah Allah, baginda Nabi belum jalan. Maka hari itu Allah perintahkan segera hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, inilah bagaimana perjuangan para nabi. Umur kita yang sementara ini, Masya Allah, hanya sementara. Apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh yang saya sampaikan tadi, ibarat kita masuk dari satu pintu, keluar dari pintu yang lain. Umur kita hanya sementara. Maka yang pelungguh yang haji para niki sering dan mukarram para tuan guru kita menjelaskan, pelungguh-pelungguh ini adalah pilihan Allah dari sekian juta orang yang datang dipanggil oleh Allah untuk ngaji. Niki pilihan Allah. Sekian juta orang mereka terkadang tak sempat dapat ngaji, tapi Allah memanggil tiang pelungguh untuk datang ke pondok pesantren Riyadhul Ulum. Riyadh artinya taman, ibu-ibu. Dia sampai anak TK dua lalu untuk taman bermain. Yuk kita ke taman, ini akan TK ini
bermain sambil tarik-tarik tapera ini, odong-odong niki. Ibu-ibu juga mau kita ke taman surga. Di mana taman surga tersebut? Yaitu di majelis-majelis ilmu. Datang kita ke taman surga maraniki tenang, tidak paham kita. Barang kulit ke taman surga niki ingat di utang teman. Duit berutang ke kenyamun, di nyaur lah keberangan. Lalu tadi kita ngaji maraniki cemo. Mari kita teman-teman ajar karomo barang guru kita niki. Beliau hadir bersama kita. Ini melihat wajah-wajah beliau niki. Allah berikan kemuliaan. Kita duduk dengan para ulama, al-ulama warasatul anbiya. Kita duduk dengan para ustaz-ustaz kita. Kita dengar apa yang disampaikan, kita amalkan. Maka nanti kemuliaan-kemuliaan Allah berikan. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah niki dari taman di antara taman surga Riyadul Ulum, taman tempat untuk menuntut ilmu. Ulum jamak dari kata ilmu, banyak ilmu yang bisa kita dapatkan di sini. Ilmu hikmah, bagaimana kita meniti kehidupan yang sementara niki. Karena hidup niki ya jelak, gak tidak. Uwi awal Ramadan, makin 24, kata ibu-ibu. Lebar baik, kadang-kadang kabajar niki baru sejelur puasa, pirang lebaran. Di mana sejelur puasa lebaran ke Tuhan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Niki keadaan memang umat niki, masya Allah, sejelur puasa 29 hari lagi lebaran. Lihat, makanya di akhir-akhir dari bulan Ramadan ini 10 hari terakhir dalam riwayat Imam Bukhari, hadis sahih di riwayat Imam Bukhari niki, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir, adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk 10 malam terakhir, syadda mizarahu, beliau kencangkan sarungnya, kemudian wa ayqadha ahlahu, beliau bangunkan keluarganya. Artinya niki Nabi masa dia kencangkan, makna dari kencangkan sarung niki ibadah menjadi contoh kepada tiang pelunggu. Jadi di akhir-akhir niki intinya kita mau menuju final ini, kita tingkatkan lagi. Nah niki kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir niki. Biasa inilah ujian kita. Lah mulai dimolas niki terus sampai terakhir niki, ya marabasen rata-rata niki terjadi kemajuan saf niki. Saya maju saf saya dulu sehingga waktu subuh niki kaca depan berjamaah bapak angkat tetap 5 saf niki bertanya ke 5 saf niki berbeda enggak niki kakak niki ada Saprudin, Sapriyadi, ada Sapsapwa niki. Niki keadaan kita akhir-akhir niki sekejap 5 saf banaran sehadir niki. Saya dimarah niki tetap kita istiqomah. Kemudian baik masjid-masjid yang kita cintai kita isi, pengajian yang ada di Riyadul Ulum niki terus kita isi. Datang ada ujian-ujian datang. Niki. Jadi Allah ciptakan niki semua niki untuk yang belum, supaya kita bersyukur atas nikmat Allah. Nikmat-nikmat yang Allah berikan belum. Allah, kenapa Allah ciptakan binatang-binatang? Marah niki, wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma, faminhum man yamshi ala batni, wa minhum man yamshi ala rijlain, wa minhum man yamshi ala arba'. يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. Jadi Allah ciptakan makhluk-makhluk yang lain. Arak tedes, arak kedip, marak niki, kedip niki, cuit, suara niki macam terbalik. Lalu tikus, ia bersolawat, dia mengucap subhanallah niki, kedip-kedip niki. Ribut gede niki, marah versi baik. Nikmat datang pada lalu dimakan 5-6 dia bersolawat 6, 10 dan bebek niki berkumpul-kumpul.
Arah sak perangan suara mungkin arah sederhana umat ini dia berzikir niki. Kenapa mungkin Allah jelaskan tusabbihuna samawati sab'u niki. Kemudian semua tusabbihuna samawati sab'u wal ardu wa ma fihin. Baik yang ada di langit, malaikat-malaikat Allah dia bertasbih. Semua yang ada di langit, planet-planet yang ada semua. Planet Napiaran ini planet Merkurius Napiaran, planet-planet ini di SD dulu kita pelajaran apa namanya Jupiter Jupiter. Iya, dia berzikir ibu-ibu. Wal ardu dan semua yang ada di bumi ini, wa fihi dan apa saja yang ada di bumi ini, semua berzikir tusabbihul samawati sab'u wal ardu wa ma fihi. Wa in min syai'in ini dijelaskan. Kemudian semua berzikir walakin la tafqahuna tasbihahu. Kita tidak memahami, tidak mengerti bagaimana zikirnya. Niki pedes niki. Dia berzikir setiap dia bertemu, makanya pedes niki sampai dalam Al-Qur'an mungkin sampai menjelaskan pelunggu atau belum. Kenapa Allah ciptakan tedes sampai masuk namanya surah An-Naml, surah tedes mariki. Allahu Akbar. Ternyata tedes niki tinggi sosial masyarakatnya. Lamun bedahit di dua pendek besapaan, nggih besalam sedia pelunggu. Dakak njak wah begedekah baru bisa pada perbuatan nasi bewek niki. Kamu kunoan mau muni bahasa tedes. Kaya tadi kita beli lalu bedahit tetap besapaan. Di luar lolos teng marah niki. Karena itulah tedes, bayangkan. Tedes niki berdua naik 6 naik. Mau harap berdua somor niki dia bisa melihat, bisa tahu keadaan di depan bahaya atau tidak somor niki. Tedes niki. Mau tedes niki sampai siwa ribu. Keluar tedes bentuk-bentuk tedes niki. Dekman tedes beak, dekman tedes bidang, dekman tedes bunga. Tedes bunga niki baru dah tutup les niki baru beli kulit dia tahu kata sata tahu kata belakang tamu si cakap tedes niki dan dia mencari lalu sini syukur niki pasti dikebur pelai mana niki. Dekman semangat tedes masih ada niki wah bertelur dengan gerik telur malah niki dan sini bayar mahal maka baik telur malah niki. Ternyata semua niki dia udah sampai 9.000 spesies, bayangkan. Kemudian dia sosialnya tinggi. Mulai dalam tedes niki menjadi renungan kita bisa amalkan tedes niki. Di dalam awak niki arah kumpul niki. Jadi kumpul sari makanan. Lampa tedes niki banyak sari makanan ditaruh di dalam. Bedahi gak ada tedes lainnya. Kamu makan momor tuh nih, mandi ke bahasa Jawa dulu. Mungkin aku lapar. Aku di mana ini? Akhir tebel bekat mana nih si tedes saat ini kumpul awak niki ngumpul. Udah ini, syukur kumpul niki. Mau sih besar niki. Alhamdulillah, terima kasih semerton raka. Kamu lemas beruang. Ibarat itu kedapat nyamuk. Dia berbagi lagi. Dikeluarkan pakai korbannya dikasih tidak iya subhanallah dia tidak mau besok mesak mariki. Jadi kenapa dalam hadis dijelaskan laisal mu'min alladhi yashba, bukan dinamakan dia beriman ia besok mesak. Mati dalam hadis laisal mu'min alladhi yashba wajaruhu ja'ikun ila jambi, sedangkan semerton saudaranya tetangganya dalam keadaan kelaparan. Maka itu ibaratnya Pak niki kita berbagi niki lamun ditakaman kando sedengah niki alhamdulillah niki bersekando dulu ini serius di jauh niki kando tolong doa kata tolong enggak mungkin petang pawon tolong doa tanya terima dulu terima kasih semerton alhamdulillah niki kemuliaan niki bagus aman dah seperti lalu di dalam laut tulu misalnya penting bagus di mana rumah nomeh dengan baju apa jauh artinya balong nih periksa no apa itu tolak doa
yang lain akan negara berbeda. Pencomoh dengan martan TDS ini kita mau dia kenyang sendiri walaupun air, tetapi dia ingin berbagi. Inilah martan TDS ini ibu-ibu. Alhamdulillah. Nah ini kemudian di TDS ini masya Allah gotong royong tinggi. Riyadul Ulum kita bangun dengan bersama-sama. Ada seangkat paku, ada angkat kayu, jari niki. Alhamdulillah. Sama dengan pondok yang belum menurut Quran Al-Aziziyah niki mulai dari 0 kita gotong royong sampai jam 2 malam kita angkut secemok niki gotong royong sampai ke sebelah si Anam karena Allah kita ingin supaya membangun tempat anak-anak menghafal Quran. Alhamdulillah. TDS doang lepang harap mati lepang niki mau digini naik si motor digelar lepang niki bibir dilai gede liwat dengan motor digini naik ini enggak tahu ini enggak tahu mati lepang niki pelik tiang pelik datang TDS niki kata mesa kadang-kadang ini baik si pelik dia empuh batur bunyi gotong royong ribuan bau kadang lepang niki jauh untuk balik karena gotong royong lalu mesa tak mungkin tetapi kebersamaan itulah ilmunya subhanallah seorang lepang niki. Maka pernah suatu hari sebelum jam 7 ada pintu niki lemak sambung ibu-ibu ini ketemu dulu niki ibu-ibu cerita tetes dari seperti suatu hari datang pasukan Nabi Sulaiman dari Nabi Sulaiman alaihissalam karena beliau diberikan mukjizat oleh Allah memahami makna bahasa burung, bahasa binatang, subhanallah. Nah, hatta idza atau ala wadin naml qalat namlatun ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Pasukannya Nabi Sulaiman lewat, penuh niki akan menuju di satu lembah. Di lembah niki, ia tahu balin TDS niki jutaan. Mendengar ada pasukan gerbuk suara pasukan Nabi Sulaiman niki si penuh. Nganjang sekek niki pimpinan. TDS, nuni pak niki. Ya ayuhan nam, wahai TDS. Nona, wanita nabi. Udkhulu masakinakum cepat tamu hidup balik sampai tahu pada datang Sulaiman Nabi Sulaiman kata pasukan ini mau tergenjang mereka pecah bisa pada tamu karena mereka tidak merasakan bahwa engkau ada di bawah. Nah inilah bagaimana TDS niki ada seperti karena bareng-bareng selamat dan milih ya enggak sekian berdoa milih tidak mati loh denara padahal dia diumumkan cepat. Nah inilah kebersamaan TDS. Di milih yang lapah mesa, sok mesa, ada sebarang-barang, gotong royongnya tinggi. Kemudian ada pemimpin penting kita memilih pemimpin baik di dalam pondok pesantren, di dalam masyarakat ada pemimpin, di dalam negara ada pemimpin. Maka ini yang akan nanti mengarahkan. Ada yang didengar. Bahkan ketika kita di dalam perjalanan pun harus kita memilih pemimpin atau amir yang nanti menjadi pimpinan di dalam perjalanan kita. Ada rakyat dengar. Lalu mendengar pemimpin masalah aku beda dengar. Itu dengar nih menurut sekian orang. Maka pemimpin ini begitu juga di dalam komunitas TDS ada pemimpin sehingga berdiri satu pemimpin, dipanggil semua. Mereka masuk ke dalam dia mendengar. Nah, datang Nabi Sulaiman didengar suara pimpinannya yang memanggil, ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum, telah tamu jembali telah. Nabi Sulaiman tersenyum dia mendengar ucapan dari TDS ini karena dia memahami bahasa TDS. Subhanallah. Ini jadi ibu-ibu mudah-mudahan dari sisa Ramadan kita ini kita isi tiang juga, mudah-mudahan bisa terus ya Allah mengharap ridha Allah. Allah bimbing kita karena umur kita tidak tahu kapan ini 24 jam umur. Tidak tahu lewat keumuman. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ada dulu. Di Bang masih bertekad waktu guru ketika MTQ Lombok Timur waktu nikah.
di atas tahu pengurus tapi banyak yang sudah meninggal dunia. Lindur datang seketika waktu sedeman 2012. Allah ini Tuhan Guru bikin turun. Maka turun kamu di bani mati coba sih. Saat mati di darat membani di persiapan di penuh pasien. Tetapi lama ada tiba tahu ya tentang wadah meninggal itu muat baik di masjid Maraniki. Inilah mudah-mudahan kita persiapkan yang namanya kehidupan sementara ini. Mudah-mudahan kita isi terlebih di akhir dari Ramadan ini. Nanti ketika Ramadan meninggalkan kita, insya Allah di hari Idul Fitri, Id artinya kembali, Fitri artinya suci. Maka kayaumin waladathu ummu, pada mereka anak seanakan yang keluar dari rahim ibunya tidak membawa dosa, tidak membawa kesalahan dan lain sebagainya, dalam keadaan suci, diampuni dosa kita dengan sebab puasa, dengan sebab sholat malam yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك يا كريم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. Demikian yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu, pura sedang pura kalau ada kata kami yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.